Sulawesi. Padu dengan benteng unik ini menciptakan suasana nyaman dan damai bagi setiap pengunjungnya. Tentunya tempat yang berada di atas bukit ini juga menghasilkan udara yang segar dan pemandangan yang indah. Di atas Bukit Kambo, Anda bahkan bisa melihat panorama kota Palopo. Tempat ini tentu sangat mendukung kegiatan Anda dan doyan foto. Hal menarik lain dari Bukit Kambo adalah adanya fasilitas menginap, kuliner, dan kolam renang yang dapat memanjakan mata Anda. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan budaya untuk hari ini. Kita akan membahas tentang sejarah penamaan diri bagi orang Bugis. Dan hari ini kita bersama narasumber kita Dr. Aslan Abidin MA. Beliau adalah dosen prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Jadi acara obrolan budaya kali ini kita kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar dan tentu menghadirkan narasumber dari dosen prodi Bahasa dan Sastra Indonesia UNM Dr. Aslan Abidin MA. Kita coba sapa beliau lewat Zoom. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Aslan. Halo, Assalamualaikum. Iya, kami masih mencoba untuk menghubungi Pak Aslan di line Zoom. Kami belum tersambung. Kita coba dulu lihat untuk pembahasan kita berkaitan dengan sejarah penamaan diri orang Bugis bersama dengan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah mantap. Pak Aslan, apa kabar Pak Aslan? Ya. Baik. Aduh, baru ketemu lagi nih di. Alhamdulillah bisa bersua kembali nih Pak Aslan. Ini juga kita berbicara tentang mengenai sejarah penamaan diri orang Bugis. Seperti apa sih sebenarnya sejarahnya? Mungkin ada sedikit pengantar dari Pak Aslan dulu untuk pembahasan kita di obrolan budaya di siang hari ini. Silakan Pak Aslan. Ya. Ya. Masyarakat. Jadi dia diproduksi oleh masyarakat, dibuat oleh masyarakat dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Nah, nama ini juga dipengaruhi oleh bahasa maupun politik maupun peristiwa sosial yang terjadi. Jadi karena mereka menggunakan bahasa, maka dia bisa nama itu bisa terdiri dari bahasa apa saja yang mereka sepakati, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi misalnya orang Bugis, ya nama orang Bugis itu awalnya dari bahasa Bugis. Tetapi setelah mereka mengalami berbagai peristiwa kebudayaan yang lain, masuk kebudayaan lain, bahasa lain, nama mereka menjadi terpengaruh oleh bahasa yang baru yang mereka anut. Jadi misalnya nama-nama di awal suku Bugis itu sama seperti misalnya nama-nama yang katakanlah bisa dilihat di Galigo. Yeah.
Lagaligo. Atau nama-nama bahasa Bugis yang lazim di Bugis, misalnya Parendrengi, Mapatunru. Jadi kecenderungan nama Bugis itu berdasarkan etos kebudayaannya itu selalu merupakan kata kerja. Jadi selalu berawal atau pa. Jadi kata kerja aktif, sesuatu yang positif. Misalnya pa, kalau misalnya Parendrengi, yang menuntun. Pabokori, Paturusi. Ya, jadi dia menggunakan kata awalan pa yang berarti aktif. Atau ma. Ya sama dengan sebagai kata kerja yang aktif. Malimungan, Mapapoleonro, Malomo. Ya semua pakai yang sifatnya punya spirit kerja yang tinggi. Nah, nama ini lazim digunakan oleh orang Bugis. Nama-nama Bugis lazim mereka miliki sebelum bercampur dengan peradaban lain, misalnya Islam. Ya, ketika Islam masuk, maka nama-nama orang Bugis itu kemudian diubah menjadi berbahasa Arab. Jadi misalnya ketika Datulu masuk Islam, namanya diganti menjadi setelah Datulu yang paling itu di Makassar misalnya Sultan Alauddin. Ya, begitu dia memeluk Islam, namanya diganti menjadi Sultan Awaluddin Islam. Yang kemudian sekarang disebut menjadi Sultan Alauddin. Yang kemudian menjadi jalan dan menjadi nama kampus universitas. Itu dulu namanya berbahasa Makassar. Nah, tetapi setelah masuk Islam, maka nama Makassarnya diganti menjadi nama Arab. Sama ketika Datuk Lubu masuk Islam, ketika Bone kemudian ditaklukkan dalam perang Islam musuh Seleng, namanya juga diganti. Lama Dermeng juga diganti namanya. Maka punyalah orang Bugis itu nama Bugis. Jadi Sultan Alauddin itu jelas Sultan itu bahasa Arab, Alauddin itu juga bahasa Arab. Sama dengan Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan itu juga dari Arab, Hasanuddin juga. Nah, Islam kemudian terus-menerus mempengaruhinya. Di abad ke-15 sebelum Islam, jauh sebelum Islam masuk, itu di Ajatapareng yang masuk itu adalah agama Katolik, Kristen Katolik. Nah, itu juga beberapa raja seperti Raja Siang, Raja Supa itu dibaptis masuk beragama Katolik. Ya, di Sidendreng ketika itu juga sudah berdiri gereja. Raja Supa itu diganti namanya menjadi Don Juan Manuel. Don Juan Manuel. Anaknya bernama Donna Heredia Pasiva. Ini sebelum Islam masuk. Ya, tetapi karena agama ini tidak berkembang di Ajatapareng sampai di Pangkajene, di Kerajaan Siang itu, di Bacukiki, di Parepare, itu sudah menganut agama Katolik. Sudah ada gereja di Sidrap dan nama-nama mereka juga berubah. Ya, seandainya itu berkembang, maka ya nama-nama kita ya sekitar nama-nama itu. Mungkin Pak Ruslan namanya Alexander Saturius. Mbok Martin. Saya bernama Franciscus. Tetapi karena
itu tidak berkembang dan sekitar 1 abad kemudian masuk agama Islam, berkembang di Raja Goa dan Talo, kemudian kerajaan ini kemudian menyerang kerajaan-kerajaan Bugis yang disebut sebagai Perang Islam, Musuh Seleng, untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam, Sidra, Bone, Sakoli. Akhirnya mereka kemudian ya dipaksa masuk Islam. Itu juga membuat nama-nama mereka berubah dari nama Bugis. Awalnya nama Bugis berubah menjadi nama Katolik, kemudian masuk Islam. Nama itu masih terus berkembang. Nama-nama Bugis itu masih terus berkembang. Misalnya, terutama dia bertambah setelah misalnya ada gelar. Misalnya Andi. Andi ini di tahun 1930 ketika mulai ada sekolah karena politik etis Belanda, mulai menyekolahkan anak-anak bangsawan di Baru, ya sekolah rakyat setara SD. Anak-anak ini kemudian dipanggil oleh guru mereka juga berdasarkan kebijakan pemerintah Belanda ya. Pemerintah Belanda. Mereka ini dipanggil Andri, adik-adik. Panggil adik, kemudian menjadi Andi. Nah, tanpa mereka sadari kemudian ini mereka jadikan gelar orang-orang ini. Jadi Andi pertama itu adalah Andi Sose dari Enrekan, Andi Matalata. Ini adalah generasi Andi pertama. Jadi sebelum itu ya Andi itu belum digunakan. Nama-nama raja ketika itu ya misalnya ya Lamanda Remeng, masih pakai la atau pakai i kalau perempuan. Berarti Pak Aslan ini sebenarnya yang asli punya orang Bugis ini itu panggilan lah di awalnya ya. Dan kalau gelar Andi ini tadi berarti gelar pemberian dari peninggalan Belanda begitu ya Pak Aslan? Ya. Jadi Andi itu sebenarnya dari kata Andri, panggilan, karena ini kan anak-anak bangsawan, anak-anak yang masih kecil ketika itu sekolah dipanggil Andri. Tetapi itu juga sesuai kebijakan semacam Departemen P dan K Belanda ketika itu. Lahirlah sebenarnya ini sarjana-sarjana baru, anak-anak sekolahan baru yang bergelar diberi nama atau dipanggil Andi. Semestinya bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi ya mungkin karena karakter feodal masyarakat kita sehingga gelar itu kemudian diwariskan. Meski mereka tidak sekolah di situ, tapi anak-anaknya kemudian juga diberi gelar, dipanggil Andi dan menjadi gelar. Padahal semestinya itu semacam status akademik. Jadi status akademik. Kalau panggilan gelar di masyarakat Bugis itu apa itu sebenarnya yang asli? Kan ada juga biasa itu memanggil puang atau apalah gitu ya Pak Aslan. Iya, panggilan di masyarakat terutama di peradaban yang feodal misalnya, ya tuan. Tuan inilah yang kemudian bermetamorfosis sesuai dengan karakteristik pengucapan suku-suku masing-masing. Jadi tuan, dari kata tuan menjadi Tuhan, menjadi puang. Ada juga di Melayu menjadi tun. Kemudian ada juga menjadi pong. Pong. Daerah mana itu ya? Daerah Wajo. Ya, kalau pong mungkin Toraja. Pong Pong Tiku misalnya, Pong Tiku. Kalau puang di Bone misalnya, tetapi di Topeng Wajo menjadi pung. Pung, iya. Tetapi
itu semua tuan. Tuan, oh iya. Itu nama dari tuan yang berubah-ubah. Jadi tuan, tun, pung, puang. Jadi tuan Allah Ta'ala. Jadi puang Allah Ta'ala. Jadi pung Allah Ta'ala. Jadi ya semua jadi dari tuan. Panggilan kepada orang yang lebih dianggap terhormat. Iya. Terus ini Pak Aslan, biasa kan juga ada anak-anak memanggil orang tuanya sebagai eta, begitu. Itu apakah karena dia merupakan keturunan bangsawan sampai dia memanggil anak ini memanggil orang tua eta begitu? Bapak, panggilan bapak. Iya, dari panggilan penghormatan kepada yang disebut peta. Oh, peta, ya. Peta ini kemudian menjadi bahasa anak-anak menjadi lebih akrab menjadi teta, tata. Jadi peta itu gelar asli Bugis ya? Peta. Peta ini kalau di Bugis misalnya ada dua. Yeah. Ada peta, ada eta. Kalau peta dia biasanya adalah bapaknya datu. Yeah. Bangsawan disebut bangsawan murni, tetapi ibunya bukan bangsawan. Maka dia dipanggil peta, bangsawan tinggi tetapi tidak murni. Ya, arumatase ya, mungkin ya. Ya. Nah, tetapi kalau dia di bawah lagi, misalnya ibunya bangsawan biasa, yeah. Bapaknya orang biasa, biasanya juga oleh ponakan-ponakannya dipanggil eta. Ada juga kemudian yang juga menyebutnya peta, tetapi dia tidak sederajat dengan peta yang pertama tadi. Dari bapaknya memang ya. Ya. Atau penghormatan dari anaknya memanggil dia sebagai eta atau peta, tetapi seringkali dia berbeda dengan peta yang anak datu tadi. Ada orang yang memisahkannya antara peta dengan eta. Ya. Kemudian biasa juga anak-anak masyarakat Bugis Makassar ya, utamanya Bugis ini ketika lahir anaknya itu kan sebelum diberikan nama dipanggil Aco dan Ece begitu. Bahkan ada juga yang sampai besar dipanggil nama itu nih, Pak Aslan. Ya, kalau mereka tidak segera memberi nama, maka nama panggilan selalu adalah berdasarkan apa yang mereka lihat sebagai jenis kelaminnya. Oh iya. Jadi panggilan bece kepada perempuan dan panggilan laki-laki. Tapi seiring nanti adanya namanya, maka penamaan itu akan hilang. Yeah. Tapi orang-orang tertentu dalam keluarganya yang memang sudah sangat akrab dengan nama itu, seperti neneknya, itu seringkali tidak peduli ketika diganti namanya. Anaknya sudah berubah nama. Yeah. Dia tetap memanggilnya Pak Aco, Bece, meskipun dia sudah besar. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, biasanya kan kebanyakan sekarang anak-anak namanya nama-nama agama gitu ya, nama agama bahasa Arab begitu, mengambil dari bahasa Arab. Tetapi ketika dia masuk ke dalam lingkungan masyarakat Bugis, terkadang ini diubah namanya menjadi kebugisan begitu ya. Misalnya Nurding. Nah itu biasanya kalau sampai di kampung biasa dipanggil nama kampungnya Uding atau Lauding begitu. Ya. Jadi kepasihan pengucapan. Ya. Jadi karena itu dipengaruhi. Dulu semua karena lidah kita memang lebih pasi dan kita lebih banyak dalam nada bahasa Bugis, maka semua itu kita serap ke dalam bahasa Bugis ketika bahasa Bugis masih dominan. Jadi misalnya Patimang. Dia akan berubah menjadi Patimang. Nah, singkatnya lagi dia akan menjadi Timang. Timang. Nah, jadi dia dari bahasa Arab kemudian diucapkan dalam dialek bahasa Bugis. Itu juga akan banyak terjadi karena
pelapalan Arab berbeda dengan pelapalan Bugis. Akhirnya dia masuk dalam pelapalan Bugis. Iya. Oke, kayaknya ada yang mau bergabung ini dulu Pak Dr. Aslan. Kita terima dulu. Iya, Assalamualaikum. Obrolan budaya. Iya, dengan siapa tadi? Pemda Halo. Iya, kayaknya salah sambung ini Ustaz, Pak Aslan. Kita lanjut lagi. Iya, silakan. Oke. Berkaitan dengan tadi ini kita punya pembahasan berkaitan dengan sejarah penamaan diri orang Bugis. Mungkin bisa ada lagi tambahan sedikit mengenai orang-orang Bugis itu memberi nama itu biasanya ada nggak yang melatar belakangi tadi itu, selain tadi itu karena ada tadi unsur politik, kemudian biasa juga terkadang ketika ada kejadian maka dia kasih nama daripada itu orang-orang yang biasa lahir. Setelah orang masuk Islam, maka beberapa hal yang kemudian tempat-tempat suci, nama-nama suci itu berubah. Akhirnya orang berganti ke nama-nama peristiwa-peristiwa suci Islam. Mereka juga menghubungkan nama-namanya dengan peristiwa-peristiwa suci, misalnya Fitri, Ramadan. Jadi mereka kemudian mengadopsi nama-nama peristiwa-peristiwa suci dalam Islam, nama-namanya. Tetapi sebelum itu mereka juga punya tambahan nama yang juga sebenarnya dibuat oleh Belanda, yaitu haji. Haji termasuk panggilan juga ya, peninggalan haji Belanda. Ini juga merupakan stigma buruk sebenarnya. Jadi stigma buruk sebenarnya dari Belanda. Jadi orang Belanda mencurigai orang-orang yang pernah ke luar negeri. Mereka mencap, itu haji, mesti diwaspadai. Jadi haji itu dulu sebenarnya adalah stigma buruk. Jadi sesuatu yang buruk. Orang dimata-matai lah istilahnya, orang yang dimata-matai oleh Belanda, maka dikasih gelar haji begitu. Karena dianggap dia akan kemungkinan terpengaruh untuk memberontak ketika dia pergi haji. Itulah sehingga juga pahlawan-pahlawan kita yang haji itu memang diwaspadai. Haji Omar Cokro Aminoto, Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka ini karena itu sehingga haji ini juga merupakan sebutan dalam persepsi negatif, tetapi kemudian berkembang juga malah menjadi gelar tersendiri di Bugis. Dia menjadi status sosial tersendiri yang diburu. Nanti nama kita kemudian terus-menerus berubah berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kita alami, sama seperti Andi tadi karena persoalan sekolah. Nanti akan menyusul lagi nama-nama karena nama-nama ini kemudian menjadi penentu status sosial. Dia bangsawan kalau Andi, dan kalau dia haji juga kemudian derajatnya naik sederajat dengan bangsawan. Terutama mereka orang Bugis itu terutama perkembangan peradabannya, mereka ini selalu berusaha untuk menjauhi status budak, status atap. Itulah yang membuat mereka terus-menerus memanjat status sosial, baik lewat gelar bangsawan maupun lewat menambah gelar-gelar akademik. Sampai sekarang, itulah sampai sekarang orang-orang di Sulsel misalnya suka sekali gelar-gelar, misalnya meskipun itu gelar-gelar honoris causa, gelar-gelar salah kaprah seperti profesor kehormatan. Padahal profesor itu bukan gelar. Profesor itu adalah jabatan.
gelar profesor itu satu pertanda kebodohan. Karena ya profesor itu bukan gelar, itu jabatan. Tapi orang mengubahnya menjadi gelar untuk status-status sosial itu. Iya. Baik. Ya, silakan. Baik, Pak Dr. Aslan, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita hadirkan dulu satu lagu dan nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai sejarah penamaan diri bagi orang Bugis. Ada lagu dari Bugis, saya hadirkan dulu, Nyawa Kusapa. Lama jeko nandrena menrede balina ulu bale dek dapat sarilipu balang cari kapumu mulin cuma bilang mulin cuma bilang engkau rasa ini buku balang cari kampungku nyawamiku sapa nyawamiku sapa tahun ni utajen idi uparia boleh alau najua papojiku najua papojiku dek dapat sarilipu balang cari kapumu mulin cuma bilang mulin cuma sarilipuku balancar di kampungku nyawamiku sapa nyawamiku sapa
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji. Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, masih bersama di acara obrolan budaya. Kita tentunya masih bersama dengan Pak Dr. Aslan Abidin. Pak Aslan, kita lanjut lagi. Tadi sudah kita dengarkan satu lagu Bugis, Nyawaku Sapa. Nah, kita kembali lagi ke nama-nama unik yang tentu menjadi pemberian nama dari orang tua bagi masyarakat Bugis. Ini kan biasa juga ada menggunakan ambo ini, Pak Aslan. Mungkin ada sedikit penjelasan ini terkait dengan ambo. Termasuk saya ini, nama udara saya menggunakan kata ambo. Tapi biasanya ada dua suku kata yang selalu menyamai ambo itu, misalnya ambo tuo, ambo tang, begitu. Ya, silakan, Pak Aslan. Ambo ini sama dengan bapak ya.
Jadi sebenarnya biasanya dia panggilan orang tua yang sudah punya anak. Jadi kalau nama anaknya namanya Tang, Ambokna, Tang, Ambok Tang. Tetapi nama ini kemudian juga ya disematkan kepada orang yang dipanggil itu. Yeah. Ambok Tang, Ambok Saka, Indok Saka, Ambok Tuo. Ambok Tuo. Ini menarik di Bugis karena nama ini tidak spesifik pada jenis kelamin tertentu. Yeah. Dia disematkan berdasarkan nasib yang dialami oleh si anak. Jadi ketika tahun 70-an, 80-an, 60-an, 70-an, 80-an ketika persalinan sangat susah, ada banyak wabah. Jadi anak-anak ketika itu susah sekali hidup, susah sekali lahir. Biasa lahir meninggal, biasa ada orang yang anak pertamanya meninggal, anak keduanya meninggal, anak ketiganya meninggal, sehingga yang tinggal itu disebut Ambok Tuo, Ambok Tang, Ambok Saka, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia perempuan tidak mati, maka ya dia Indok Tang, Indok Saka, Indok Tang, Indok Tuo. Jadi nama itu menariknya adalah karena dia selalu merupakan petanda peristiwa sejarah. Jadi dia selalu merupakan petanda dari satu perkembangan masyarakat. Jadi ya ketika orang sudah mudah hidup, ya nama ini kemudian tidak lagi banyak dipakai. Jadi selalu nama-nama itu selalu berdasarkan perubahan dari satu kecenderungan politik, perkembangan sosial, peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi misalnya ketika kita berkembang menjadi lebih sekolah misalnya, ya nama-nama kita menjadi sangat dititik beratkan pada pangkat. Karena ini model perjuangan masyarakat untuk menjadi terhormat, dipandang. Akhirnya ya itu tadi, orang memperjuangkan nama Andi, bagaimanapun caranya. Jadi nama itu ya dikonstruksi. Ya misalnya ketika tahun 20-an, ketika politik etis Belanda, ketika Belanda mencari hati kepada para bangsawan dengan membebaskan para bangsawan untuk menjadi tidak bekerja paksa, tidak kerja paksa, maka Belanda mengeluarkan sertifikat bagi yang bangsawan supaya bebas dari kerja paksa. Nah, itulah yang kemudian menguat lontar silsilah di Bugis. Jadi ya, hampir semua apang, hampir semua terah itu punya lontarnya masing-masing. Itu dulu tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dari Belanda supaya tidak kerja paksa. Tetapi ketika itu orang yang tidak punya, orang yang bukan bangsawan tetapi banyak harta, ya itu bisa minta ke bangsawan-bangsawan tertentu, datang ke bangsawan tertentu supaya dimasukkan juga silsilah begitu. Nanti ya masukkanlah saya di ujung-ujung sini, itu tanah saya ambil, itu kerbau saya ambil untuk itu. Akhirnya halo, yang tidak bisa juga mendapatkan status bebaslah dia dari kerja paksa. Jadi bangsawan lah dia sampai sekarang misalnya. Jadi ya peristiwa-peristiwa politik itu mempengaruhi itu. Nah, para feodal ini kemudian menjadi sewenang-wenang misalnya. Sehingga orang-orang terus-menerus berusaha mencapai status sosial untuk setara dengan bangsawan, untuk tidak diperbudak misalnya. Misalnya di pengantin atau
di pengantin mudah sekali kita lihat yang bukan bangsawan itu ya bekerja, cuci piring dan lain-lain. Yang bangsawan itu ya duduk di depan, di perlakuannya berbeda, hilang gak kepenena misalnya, no? Jadi dia bisa ikut mengundang bangsawan-bangsawan lain, menyambut bangsawan-bangsawan lain, duduk di sesama bangsawan. Maka perjuangan untuk duduk di situ terus-menerus mereka lakukan, menyekolahkan anak untuk dapat gelar BA misalnya, menjadi guru, menjadi puak imam, itu sudah naik derajatnya, itu sudah tidak ke belakang itu. Menjadi puak imam, menjadi BA, SE, menjadi KT, menjadi suster, menjadi mantri, itu sudah naik. Menjadi tentara, menjadi polisi, maka sekolah kemudian mereka dapati sebagai satu tempat untuk menaikkan derajat sosial, termasuk haji. Nah, itulah ibu-ibu haji sekarang sangat bangga dengan gelar hajinya karena itu membebaskan dia dari status rendah ke status tinggi. Nah, di status tinggi itu mereka bersaing lagi dengan harta. Dan harta itu mesti diperlihatkan berupa emas yang ditempelkan di badan. Itu terus-menerus memperbaiki status sosial karena mereka takut sekali pada status kelas rendah. Takut sekali dipandang enteng, carupiani, dianggap ata, dianggap kelas bawah. Mereka sangat memperjuangkan gelar kelas haji. Sosial. Nah, kesempatan itu ada dengan naik haji dan sekolah. Jadi tentara atau jadi polisi. Nah, itu dua status, itu status-status gelar yang sangat diburu. Itulah sehingga di Bugis, meskipun misalnya di lembaga-lembaga akademik di universitas yang semestinya tidak feodal, itu gelar-gelar akademik yang semestinya bukan gelar feodal itu tetap seolah-olah menjadi gelar feodal. Bahkan orang kalau doktor misalnya dipanggil Pak Doktor, padahal ya tidak perlu seperti itu. Jadi kalau ibadah yang lain misalnya tadi kan kalau haji dipanggil Pak Haji, jadi kalau sudah sholat dipanggil Pak Sholat atau Pak Sedekah. Dia menjadi gelar feodal, terutama misalnya gelar-gelar bukan gelar sih sebenarnya itu jabatan profesor. Doktor. Jadi jabatan profesor itu orang panggilnya Prof, gimana Prof? Setiap itu setiap disebut Prof, dan itu menurut saya kaku sekali. Karena ya semestinya tidak perlu di negara-negara yang tidak feodal di Barat, ya itu biasa aja orang tidak dipanggil Prof seangker di Sulsel. Ya kalau yang gelar itu ya sarjana, S2, doktor itu gelar, tetapi yang profesor itu ya bukan gelar. Jabatan. Itu jabatan. Oh, iya. Jadi terkadang orang memaknai itu bahwa itu prof itu adalah termasuk bagian dari gelar begitu ya. Ya, itu kekeliruan masyarakat yang juga didukung oleh sikap-sikap feodal kaum akademisi sehingga tidak memberitahu masyarakat bahwa ya itu bukan gelar. Jadi kalau orang sudah pensiun, ya itu hilang. Jadi kan konyol sekali misalnya kalau pensiunan dipanggil Prof, misalnya masih menggunakan nama Prof, ya itu kacau karena kan Pak Desa misalnya kalau sudah tidak jadi Pak Desa ya tidak dipanggil Pak Desa lagi, sama dengan. Nah sekarang ini kan Pak Aslan banyak sekali orang-orang Bugis yang tentunya setelah punya anak dia seakan-akan kayak tidak keren lagi kalau menggunakan nama-nama Bugis misalnya Ambo, Indo atau Bedu atau apalah ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu ketika kita mendengar nama-nama itu keren banget. Kalau misalnya orang dari luar dengar, wah langsung dia tahu bahwa ini orang dari Bugis ini. Nah, sekarang kebanyakan juga orang Bugis tetapi mengambil nama Jawa begitu. Apakah sebenarnya ada pengaruh Jawa juga dulu? Sampai-sampai biasa ada orang Bugis, lahirnya di Bugis tetapi namanya orang Jawa. Ini karena ketika pemberontakan Kaharusakar, ya ketika
Musakar memberontak, menyandra penduduk, masuk hutan dan menyandra dan menghancurkan kota. Itu kemudian datanglah tentara tahun 60-an, Liwangi yang kebanyakan Sunda ini, itu misalnya membantu kelahiran, bergaul di masyarakat, itu akhirnya mereka diberi nama-nama Sunda. Itu banyaklah orang Bugis yang lahir di tahun penghujung 60-an sampai tahun 70-an awal, itu bernama Sudirman, Sukiman, Tarjono. Itu nama-nama Sunda sebenarnya, nama-nama Islam Sunda. Itu kemudian tiba-tiba menjadi nama Bugis. Itu karena pengaruh tentara Siliwangi ini. Dulu menyebutnya tentara Jawa, tetapi kebanyakan mereka itu Sunda. Jadi itulah yang kemudian menularkan nama-nama itu, yang mengidolakan mereka, kasih nama, yang bergaul dengan mereka itu kasih nama tentara itu. Kemudian ada juga, biasa saya pernah tanya ini Pak Aslan, tetangga saya namanya orang Jawa ya, saya kok bilang kamu kok orang Bugis tapi kok namanya nama Jawa. Katanya sebenarnya ada kepentingan dari orang tua ini supaya nanti gampang menjadi pegawai atau ASN begitu ya. Apakah juga memang pernah kejadian seperti itu ini Pak Aslan? Ya. Jadi nama-nama Sukardi, ya itu karena ya itu tadi, ada juga memang orang Bugis berubah nama itu karena menggantikan pegawai sebelumnya. Jadi kalau penggantian berarti, Kalau dulu waktu banyak pekerja-pekerja dari luar masuk, masuk pegawai, masuk guru misalnya, masuk menteri, namanya misalnya Sukardi. Tapi dia pensiun atau kembali ke negaranya, tetapi jabatan itu tetap ada sehingga ijazahnya atau SK-nya itu diganti orang. Orang Bugis yang kemudian bertugas menggantikan dia menjadi pegawai itu menggunakan namanya tanpa tes. Tanpa tes. Terutama misalnya kalau gagal. Berarti dia ubah namanya di akte kelahiran sekaligus gitu ya. Ya belum ada akte kelahiran. Belum ada. Jadi awalnya mungkin pemberian dari orang tua misalnya, tapi tiba-tiba ada peluang kosong masuk di situ karena nama Sukardi, maka dia menggunakan nama itu. Nama pertamanya tercatat di SK itu. Atau dia ikut saja di nama. Surat yang lain pakai nama Sukardi. Itu juga banyak terjadi yang seperti itu. Termasuk ada pendengar kami nih namanya Muhammad Tarjono. Saya pernah tanya, katanya itu memang dulu orang tua menginginkan saya menjadi seorang pegawai karena katanya kalau nama-nama Jawa gampang masuk di kampus-kampus negeri begitu. Ya, nama selalu berdasarkan kepentingan tertentu, tujuan tertentu, fenomena tertentu. Jadi seringkali dia tidak serta-merta. Ya nama-nama suci misalnya, ya nama-nama suci agama-agama tertentu itu ya diambil dari nama-nama suci agamanya. Nama-nama suci Islam misalnya diambil dari tokoh-tokoh suci agama itu. Ahmad, Mustaqim, itu diambil dari arti-arti baik di situ. Jadi sama dengan Katolik, diambil dari nama-nama suci mereka, Saverius, Franciscus. Baik Pak Aslan, karena waktu yang sangat terbatas, ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tuntaskan obrolan budaya kita di siang hari ini. Silakan Pak Aslan. Ya,
selalu menjadi penting melihat penanda-penanda karena penanda-penanda itu selalu berdasarkan sejarah perkembangan satu peradaban, bahkan menjadi sejarah perkembangan diri seseorang. Yeah. Jadi misalnya kalau seseorang bernama Dr. Insinyur Haji Muhammad Bedu Parendrengi, itu bisa sekali diperiksa bahwa nama ini dari ini, nama ini dari peradaban ini, nama ini dari peradaban ini. Jadi misalnya Julius Parendrengi, bisa sekali kita lihat bahwa Julius ini dari bahasa Yunani, kemudian Parendrengi dari bahasa Bugis. Kalau dia misalnya Muhammad Julius Parendrengi, maka dalam satu nama, dalam satu orang itu ternyata terdiri dari banyak peradaban. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa nama sebenarnya itu menunjukkan toleransi seseorang. Jadi semestinya memang kita itu ya bersikap toleran kepada berbagai hal, karena di dalam sehingga kita sendiri semestinya juga tetap bersikap tidak menolak misalnya orang-orang lain, tidak melakukan perendahan kepada orang-orang lain, penolakan kepada suku dan bangsa lain, karena seringkali itu semua sudah masuk ke dalam diri kita, sudah kita gunakan. Seluruh peradaban itu sudah berjasa bagi kita. Dia baik dia agama lain, bangsa lain, suku lain, itu sudah turut membantu memperbaiki kualitas hidup kita, sehingga ya kita semestinya menerima itu, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya intoleran, kebencian. Ya karena itu seringkali sudah berjasa baik pada diri kita. Ya, ilmu-ilmu yang kita dapat, misalnya kalau kita sarjana, ya itu ilmu-ilmu dari barat, dari agama lain, bangsa lain. Jadi ya semestinya semua itu menjadi bagian dalam diri kita untuk keluar menjadi satu perilaku baik, satu perilaku menghargai orang lain, karena kebudayaan mereka telah membuat kita misalnya mendapat pekerjaan, misalnya karena kita sarjana, sehingga kita hidup layak karena ijazah kita itu kan atas jasa agama lain, misalnya ilmu kita itu adalah ilmu dari bangsa yang beragama lain, sehingga ya kita mesti tetap toleran. Ya, lebih seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dr. atas waktunya di acara Obrolan Budaya. Ini menarik sekali pembahasan kita sebenarnya sejarah penamaan diri orang Bugis. Akhirnya kita tahu banyak, ternyata panggilan haji, panggilan gelar andi, peta, kemudian alasan-alasan tersendiri orang-orang dulu mengambil nama-nama, itu sangat banyak kita dapatkan dari Obrolan Budaya kali ini Pak Paslan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita kembali bersua di acara Obrolan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.